Ketika orang Islam membuka Al-Quran, mereka selalu membuka dengan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Benar-benar. Apa arti A'udzubillahi minasyaitonirrajim? Kalau bahasa kami ini berlindung atas perbuatan setan yang terkutuk. Oke, Gitu kan? Kenapa ketika Anda mau buka Quran, Anda bilang aku berlindung dari godaan setan yang terkutuk? Karena isi di dalam Al-Quran berisi godaan-godaan setan yang terkutuk. Sekarang begini Bang, ketika Anda ini kita agak sedikit bercanda. Ini agak sedikit bercanda. Ya, saya suka. Waktu zaman kita masih kecil, kalau lewat pekuburan, Ya, kita takut kan, ya Tuhan lindungilah aku, ya Tuhan betul. Aku berlindung ya Tuhan dari godaan dari setan-setan. Kenapa? Ketika kita melewati tempat angker, ketika kita melewati tempat-tempat yang kita ini kan banyak setannya, kita minta supaya dijauhkan dari setan. Sementara Al-Quran yang katanya kitab Allah, tetapi ketika baru mau buka, Anda buka seolah-olah Anda mau membuka kitab sihir. Aku berlindung dari godaan setan yang terkutuk sebelum saya baca buku ini. Seolah-olah kitab itu berisi sesuatu yang negatif. Kenapa coba? Ya saya jawab gini Bang. Karena itu pertama itu cuman harapan kita berdoa itu kan, harapan kita agar dilindungi dari perbuatan setan. Sementara setan itu sebetulnya bukan yang goib, yang tidak nampak, bangsa iblis. Setan itu adalah bangsa manusianya. Jadi sebetulnya kita berlindung di hal yang bukan itu. Abang nggak maksud. Gini loh Bang. Tadi kan saya bilang, ini saya harus pelan-pelan ya teman-teman, sabar ya, sabar teman-teman, sabar. Gini. Kita mengucapkan aku berlindung dari godaan setan yang terkutuk. Itu kalau kita ke tempat-tempat yang negatif. Contoh, saya bercanda lagi nih, bercanda. Ya udah paham saya. Ya betul. Ada Pak Ustadz pakai topi. Sebentar, saya pakai topi kopiah Pak Ustadz. Sebentar ya, sebentar. Saya pakai topi Pak Ustadz dulu. Bentar. Sabar. Ini saya mau jadi Ustadz dulu. Oke, nah ini. Saya udah pakai topi Ustadz ya. Iya betul Mas. Nah, misalnya saya udah pakai topi Ustadz, saya lewat, betul. Saya lewat jalan, tiba-tiba, saya lewat ada penyanyi biduan, aku seorang biduan dari Melayu, tugasku menghibur Tuhan. Nah, tiba-tiba ustadznya, astagfirullah, aku berlindung dari godaan setan yang terkutuk ya Allah. Nah, ketika orang mengucapkan aku berlindung dari godaan setan yang terkutuk, itu pasti ketika dia menjumpai hal-hal yang negatif. Setuju? Betul. Tetapi kenapa ketika kita mau membuka Al-Quran, kitab petunjuk, dibuka dengan kata-kata Auzubillahi minasyaitonirrajim, aku berlindung dari godaan setan yang terkutuk. Kenapa kalian perlakukan Al-Quran seperti penyanyi dangdut tadi? Aku seorang. Nah, kenapa? Coba, silakan. Iya. Kalau di segi itu tuh saya akui Abang memang paham soal filsafat kali Abang begini tuh. Saya setuju pendapat Abang. Saya pun sebagai umat Islam yang suka membaca itu, saya pun bertanya juga, ya kan? Kenapa kok harus diucapkan hal yang sedemikian? Namun itulah, nggak ada keterangannya di Ustaz. Namun selalu harus dibaca. Setiap kita harus membaca, padahal dengan tanpa bacaan itu, kalau memang kita membaca itu, seharusnya kan setan udah lari duluan, ya kan? Apa harus baca auzubillah, ya kan? Iya, karena Al-Quran itu seperti kitab sihir yang menyesatkan. Makanya ketika seharusnya begini Bang, seharusnya kalau Anda ketemu, misalnya Anda menjumpai Injilnya orang Kristen,
Iya betul. Oh, ini kitab Yesus ini. Maka abang harus buka. Oh, auzubillahi minasyaitonirrajim. Lindungi aku ya Allah dari godaan setan yang terkutuk. Itu harusnya kalian lakukan itu kepada kitab-kitab kafir. Contoh, Anda mau buka kitab vudu, ya kan? Iya, betul. Kitab Ya. vudu atau kitab santet, gitu kan, baru Anda buka. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Baru nyambung, Aku ya. berlindung. Iya, ini Al-Qur'an kok. Petunjuk dari Allah kok dibilang aku berlindung dari godaan setan. Ya, nyambung. Cocok itu. Kalau itu aku setuju itu. Cuman ada satu pertanyaan aku nanti. Saya tahu jawabannya sebenarnya Bang, tapi mungkin itu di bahasan kita yang selanjutnya Bang. Saya tahu jawabannya itu. Kalau itu aku setuju. Kenapa itu nggak nyambung ya kan? Kalau kita nengok wanita yang berpakaian nggak cocok, kita seorang ustadz, kita boleh kayak gitu ya kan? Itu nyambung ya kan? Contoh kita lagi diangkot kan? Contoh kita lagi diangkot, duduk di angkot. Iya. Secara tidak sengaja noleh begini, ada perempuan lagi ngangkat roknya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung dari godaan setan yang terkutuk. Nah, itu cocok. Makanya orang Islam memperlakukan Qur'annya seperti itu. Gitu. Benar. Ya, aku setuju. Kalau soal ini aku setuju nih. Maunya aku pertanyakan juga sama Bang Zuma ya kan? Iya, begitu. Iya. Benar juga. Tapi sebenarnya gini Bang, saya itu tahu jawabannya. Jadi gini, sebenarnya Bang, Al-Quran itu memang didapati ayat-ayat yang kalau dibaca dengan menggunakan akal sehat, orang itu pasti murtad. Iya. Karena Al-Quran itu berisi ayat-ayat yang memang mudah sekali menyimpulkan bahwa Al-Quran itu tiada lain tiada bukan adalah kitab karangannya Muhammad. Iya, sebenarnya itu ada Bang, itu di dalam surat An-Naml. Saya tunjukkan ya Bang ya, biar kalian tahu jawabannya. Surat An-Naml, bentar ya. Sabar ya Bang ya. Ya. Nih, saya tunjukkan itu ada di dalam Quran surat sebentar. An-Nahl, bukan An-Naml Bang. An-Nahl 98. Ini Bang ya. Iya. Ada ayatnya, tetapi sebab musababnya itu juga ada. Nah, ini yang tidak pernah dijelaskan ustadz-ustadz. Makanya saya suruh kalian berguru kepada saya. Nih. Iya. Apabila kamu membaca Al-Quran, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Nah ini asalnya itu dari sini. Ada ayatnya. Lah, terus kenapa? Kenapa kok bisa begini? Karena ada tuduhan-tuduhan bahwasanya Al-Quran itu tiada lain tiada bukan adalah karangan Muhammad. Nih, kita baca ayat selanjutnya. Nih. Sesungguhnya setan itu tidak ada kekuasaannya atas orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya. Itu ada di 103. Ya, itu betul. Ya. Nih, lihat 103-nya, ini bunyinya, Bang. Sebenarnya inti jawabannya itu ada di sini. Nih. An-Nahl 103. Mana 103-nya? 102 apa 103 sih? An-Nahl, bukan An-Nahl. Iya, An-Nahl, sebentar. An-Nahl 103. Sebenarnya ini inti jawabannya ada di sini. Nah, ini dia. Perhatikan ya. Dan sesungguhnya kami mengetahui bahwa mereka berkata, sesungguhnya Al-Quran itu diajarkan oleh seorang manusia kepadanya, kepada Muhammad. Padahal bahasa orang yang mereka tuduhkan bahwa Muhammad belajar kepadanya bahasa ajam, sedang Al-Quran adalah bahasa Arab yang terang. Jadi orang-orang di zaman Muhammad, Bang, mereka sudah tahu bahwa Al-Quran itu diajarkan oleh orang ajam. Tetapi Al-Quran memberikan jawaban. Bagaimana mungkin Al-Quran diajarkan oleh orang ajam, sedangkan Al-Quran bahasa Arab yang terang? Tetapi faktanya, keadaannya,
bahasa Al-Quran itu tidak terang. Tidak terang. Banyaknya ayat-ayat di dalam Al-Quran yang multi tafsir, tidak jelas. Iya, iya. Makanya kalau baca Quran harus dibilang begitu. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Karena apa? Karena baca Quran bisa menyebabkan murtad. Gitu. Iya, betul, Bang. Makanya saya nggak penghafal Quran, Bang. Saya nggak mau ngafal dulu. Karena yang saya butuhkan itu paham dulu. Paham ilmu ketuhanan, itu yang penting. Entah apa agama saya, yang penting saya harus wajib memahami Tuhan itu. Bukan yang penting itu ngafal. Oke. Tuhan yang diperkenalkan Muhammad itu bukan Tuhan baru, Bang. Iya, ya. Muhammad itu mempromosikan Tuhannya orang-orang Mekah. Jadi dulu waktu Muhammad belum jadi nabi, orang-orang Mekah itu mereka beribadah di Mekah, di Ka'bah itu. Nah, di Ka'bah itu mereka menyembah berhala. Ada 360 berhala di situ karena itu kan lingkaran. Lingkaran itu kan ada 360 derajat. Makanya ada 360 di situ. Setiap sudut itu ada berhalanya. Nah, sekarang berhalanya tinggal satu, yaitu Hajar Aswad. Iya. Dan itulah Allah itu. Makanya umat muslim, ketika umat muslim mereka datang ke Mekah, mereka itu begini tangannya. Labbaik Allahumma labbaik. Tahu? Kami memenuhi panggilanmu ya Allah, sambil melambaikan tangan ke Hajar Aswad itu. Makanya Hajar Aswad itulah Allah. Iya. Memang kebanyakan ya seperti yang Bang bilang, tapi tidak seluruh muslim kayak gitu. Contohnya saya, Bang. Kalau Abang tanya kepribadian saya, mungkin beda sama ustadz-ustadz. Nah, beda itu. Saya lah orang yang beda, tapi saya punya ilmu ketuhanan. Yang mana ilmu itu belum tentu ustadz punya, Abang pun belum tentu punya. Karena apa? Saya ilmu nyata, Bang. Bahkan saya bisa tafsirkan melalui ayat yang berjalan dalam diri saya, siapa diri Abang, siapa ustadz itu, saya bisa baca melalui. Coba silakan Anda tafsirkan. Menurut Anda Muhammad siapa? Oke. Kalau Muhammad itu, tafsiran saya, dia itu hanya perantara media dari Tuhannya. Media untuk umatnya, buktinya pengikutnya banyak kan. Sekarang apakah betul menurut Anda Muhammad di dalam Al-Quran itu, menurut Anda apakah dia berbuat kesalahan? Oh, banyak, Bang, karena dia manusia, dia banyak kesalahan. Kalau orang banyak kesalahan apakah pantas? Orang yang banyak kesalahannya apakah pantas dijadikan suri toladan? Ya, karena di sebanyak itu manusia saat itu, dia yang lebih baik dari antara manusia yang lain saat itu ya. Coba gini aja. Salah satu dosa Muhammad itu misalnya dia menikahi anak di bawah umur, betul? Betul. Sebutkan satu orang, kata Anda dia yang lebih baik daripada orang lain. Sebutkan satu orang yang melakukan menikahi anak di bawah umur selain Muhammad, di zaman Muhammad. Zaman Muhammad. Kalau saya soal data saya nggak peduli, Bang. Terus bagaimana Anda katakan dia yang lebih baik dari orang sekitarnya? Contoh gini, Bang. Kalau saya bilang dia lebih baik dari yang lainnya, pada saat itu sesuatu yang belum ada otak orang menjangkau dia udah tahu, Bang. Contohnya ada api di dalam dasar lautan, dia nggak pernah nempuh sana. Nyatanya sekarang mana ayat Al-Quran ada api dalam lautan? Kalau itu saya nggak punya api ini. Oke lah, Bang. Saya cuma mau pesan begini, Bang. Bang Condri. Begini, Bang Condri. Saya itu sudah menghabiskan waktu saya mempelajari Al-Quran dan juga Alkitab. Saya cuma mau pesan begini, Bang. Pesan saya begini. Sesungguhnya yang benar itu adalah yang tertulis di dalam Alkitab. Jadi
Apa kata Yesus? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Iya. Kenapa orang harus ikut Yesus? Karena Yesus adalah kebenaran dan hidup. Kenapa Ya. orang tidak boleh ikut Muhammad? Karena seperti pengakuan Anda, Muhammad melakukan dosa, berbuat dosa, dan dia bukanlah kebenaran. Ya, Seperti pada saat itu, Bang, ya. Pada saat itu. Ini bagi saya pribadi, saya nggak mau ada data, kita argumen antara... Oke lah, tapi intinya perkataan saya itu harus Anda renungkan, Ya, itu butuh kalau waktu. itu udah betul, kata Bang. Oke, Yesus jadi saya cuma adalah- pesan begini, Bang. Saya cuma pesan begini, kalau Anda sudah tahu bahwa Yesus adalah kebenaran, jangan tunda-tunda untuk menjadi pengikut Yesus. Karena Anda Saya ini, udah dari dulu pengikut Yesus, Bang. Udah kalau dari Anda dulu. pengikut Yesus, Bang, Anda berarti melakukan ajaran atau perintahnya. Sedangkan Tetap- Anda mengikuti perintahnya Muhammad. Buktinya apa? Buktinya Anda sekarang sudah dalam antrian pengen cium batu karap. Bukan gitu definisinya. Muslim itu tidak seluruhannya kayak gitu, Bang. Saya pribadi ngikutin Yesus karena dia itu menyembah Tuhan yang satu. Bukan saya mentuhankan makhluknya. Di Oke, dalam diri baik. saya ada Tuhan. Oke, mentuhankan itu apa, Bang? Mentuhankan itu apa? Mentuhankan itu definisinya mengagungkan, membesarkan. Mengagungkan, membesarkan. Nah, Oke, apakah tidak perlu di situ mentaati perintahnya? Kuagungkan kau, kuagungkan, tetapi tak perlu kuikuti atur perintahmu gitu. ya perlu lah kita taati Oke. perintahnya. Oke, mana yang lebih besar, mengagungkan Tuhan atau mentaati perintahnya? Keduanya hampir sama lah. Taat dan agungkan. Barusan tadi Anda bilang orang Islam itu mereka itu kebanyakan teori, tapi Ya, prakteknya tidak ada. Mereka Benar. setiap hari mengagungkan, ya Allah, ya